Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan book sharing buku berjudul Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Buku ini secara garis besar menceritakan bagaimana kita dalam mengelola keuangan dan bagaimana kita membedakan cara pandang terhadap orang kaya dan terhadap orang miskin menghadapi situasi-situasi di dalam hal keuangan. Sebentar. Baik. Jadi Robert T. Kiyosaki pernah berkata dalam bukunya, memiliki dua ayah menawarkan saya pilihan sudut pandang yang kontras. Satu orang kaya dan satu lagi adalah orang miskin. Eh, Memiliki dua ayah yang dimaksud ini bukan ayah tiri atau ayah apa gitu dari Robert Kiyosaki, tapi ayah seorang temannya yang sedang membangun bisnis pada saat Robert T. Kiyosaki masih kecil. Robert T. Kiyosaki belajar banyak di antara pemikiran-pemikiran kedua ayah ini. Ayah asli Robert Kiyosaki adalah seorang guru dan ayah dari temannya ini merupakan seorang entrepreneur, sedang membangun sebuah perusahaan. Baik, untuk perbedaan cara pandang ayah miskin dan ayah kaya sendiri, ayah miskin pernah berkata, carilah pekerjaan di perusahaan yang bagus, sedangkan ayah kaya, bangunlah kerajaan perusahaanmu sendiri. Kecintaan terhadap uang merupakan akar dari kejahatan, sedangkan pemikiran ayah kaya, kekurangan uang merupakan akar dari kejahatan. Ayah miskin berkata, saya tidak bisa membeli itu. Ayah kaya berkata, bagaimana caranya agar saya bisa membeli itu? Ayah miskin berpikir untuk bermain aman, sedangkan ayah kaya belajar cara mengelola risiko yang dihadapi. Ayah miskin bekerja untuk uang, sedangkan ayah kaya bekerjakan uang bekerja untuk kita. Oke, pelajaran pertama di dalam buku ini, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, sedangkan orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Pada pelajaran pertama, Robert Kiyosaki belajar mengelola keuangan kepada ayah miskin. Dia bekerja paruh waktu dengan temannya untuk apa ya disebutnya, bekerja sampingan lah di sela-sela waktu dia sekolah. Kemudian karena merasa tidak adil, dia kemudian berdiskusi dengan ayah kaya. Mengapa Anda mempekerjakan kami dengan bayaran sedikit dengan waktu yang sangat banyak begitu. Ini merupakan pelajaran pertama kepada Robert bahwasannya bekerja itu dengan bekerja kita memang dapat uang, tetapi itu mungkin kurang setimpal dalam pikiran si ayah kaya. Makanya ayah kaya mengajarkan Robert tentang keuangan, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara dia memutarkan uang dari hasil dari jerih payahnya sendiri sehingga uang tersebut bekerja untuk mereka. Pelajaran kedua, mengapa mengerjakan mulai keuangan? Oke, seseorang bisa sangat terdidik, sukses dengan secara profesional dan akademik, tetapi buta secara keuangan. Di dalam pelajaran kedua ini, kita diajarkan bagaimana cara kita mengelola keuangan, mengelola risiko yang akan dihadapi, dan juga apa ya istilahnya itu membagi dua istilah keuangan menjadi liabilitas dan aset. Untuk liabilitas sendiri merupakan sebuah hal yang kita beli, tetapi kita sendiri juga harus membayar apa untuk merawat apa yang kita beli tersebut. Sedangkan aset, kita membeli aset, aset itu sendiri akan secara bertahap akan memberikan uang untuk kita. Kita juga di dalam pelajaran kedua ini diajarkan tentang bagaimana cara mengelola keuangan-keuangan dan cara-caranya seperti apa untuk bisa mengelola keuangan tersebut dengan baik dan benar. Oke, pelajaran ketiga, uruslah bisnis Anda sendiri. Apa artinya? Orang kaya berfokus pada aset, sementara orang lain berfokus pada penghasilan. Mulailah mengurus bisnis Anda sendiri, pertahankan pekerjaan, tapi mulailah membeli aset, bukan liabilitas. Seperti di pelajaran kedua tadi saya sebutkan, orang kaya berfokus pada aset. Mereka ketika mendapatkan sebuah penghasilan dari pekerjaan mereka, mereka akan segera membelikannya kepada aset, supaya aset-aset tersebut dapat memberikan mereka uang lebih secara bertahap. Mungkin akan terdengar lama, tetapi ya itu, kita harus sabar dalam membangun aset, apalagi di awal-awal kita membangun. Mengurus bisnis Anda sendiri, itu kita di samping kita bekerja ke orang lain, kita juga harus mengurus bisnis kita sendiri, seperti mungkin ada kerjaan sampingan, atau mungkin membuka usaha,
Dan juga mungkin kita bisa berinvestasi terhadap bisnis orang lain sebagai aset kita nantinya. Oke, pelajaran keempat, bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Robert berkata, pekerjaan yang terjamin adalah segalanya bagi ayah miskin, sedangkan belajar adalah segalanya bagi ayah kaya. Robert Kiyosaki juga sebelumnya sebelum menjadi investor, dia pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti perusahaan printer Xerox, dan juga dia juga pernah belajar kepemimpinan di US Navy kalau tidak salah. Dia kemudian diangkat menjadi diangkat jabatannya di US Navy, tetapi dia malah keluar dari pekerjaan tersebut karena dia rasa ilmunya sudah cukup banyak di sana. Ayah miskin pun berkata kepada dia, "Mengapa engkau keluar?" Karena ilmunya memang sudah habis, katanya. Oke, sedangkan ayah kaya berkata kepada Robert, dia malah memberikan selamat untuk keluarnya dia dari US Navy tersebut. Dengan itu, dia mempunyai ilmu kepemimpinan untuk memimpin sebuah perusahaan, dan dia juga belajar cara mengelola organisasi dan mengelola anak-anak buahnya. Oke, pelajaran kelima, orang kaya menciptakan uang. Peluang besar tidak dilihat dengan mata Anda, tapi peluang besar dilihat dengan pikiran Anda. Peluang-peluang di sini, orang kaya bisa melihat peluang dan bagaimana cara memanfaatkannya. Orang miskin akan melihat peluang sebagai risiko. Orang kaya melihat peluang sebagai kesempatan yang sangat besar dengan ilmu manajemen risiko yang dia dapatkan. Robert Kiyosaki pun seperti itu. Dia melihat peluang, dia belajar cara mengelolanya, kemudian dia memutarkan uangnya di sana. Dia dimasukkan lagi ke kolom aset, sehingga terus dia berputar-putar di sana, uangnya masuk ke dalam dompetnya, tidak berhenti. Oke, sekian dari sharing book saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Alen. Oke, ya, makasih ya Ridwan untuk ininya, sharingnya. Wah, banyak banget nih yang kita belajar dari Ridwan. Saya sendiri tuh belajar ya, berarti tadi banyak banget dari Ridwan untuk investasi gitu ya. Jadi bahwa penghasilan kita itu harus kita sisihkan itu untuk membeli aset. Juga tadi ada hal juga yang belajar untuk mengembangkan diri ya. Jadi bukan untuk mencari uang. Jadi karena aset yang paling penting itu di diri kita sendiri gitu ya. Sharing book berikutnya dari Mbak Erna. Mbak Erna, silakan waktu dan tempat. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Er. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya akan sharing buku The No Complaining Rule atau Peraturan Bebas Keluhan dari John Gordon. Nah, kemudian apa sih yang menjadi alasan orang mengeluh? Pada umumnya di buku ini diinfokan kenapa orang mengeluh itu karena rasa takut dan kehilangan harapan, seperti takut gagal, takut salah, nggak pede, pesimis. Atau memang sudah menjadi kebiasaan, tanpa sadar suka menggerutu atau mencaci maki. Kemudian sikap orang mengeluh itu di buku ini di buku ini dijelaskan bagaimana kita tidak boleh mengeluh pada orang yang tidak bisa membantu memberi solusi. Menurut seorang pelatih rugby, Lou Holt mengatakan kepada siapa kita mengeluh, 80% itu orang nggak peduli, 20%-nya malah senang melihat kita menderita atau mendapat masalah. Kemudian selanjutnya tinggal kita aja sih mau memilih jalan yang mana, jalan positif yang artinya kita memilih hidup sehat, bahagia, dan sukses. Atau jalan negatif yaitu memilih kekecewaan, kemarahan, dan gagal. Bagaimana cara menghapus atau menghilangkan keluhan? Berikut kuncinya. Saat kita akan mengeluh, sadari ini alert nih, kita salah jalan menuju jalan yang negatif. Segera putar balik ke jalan positif.
Kemudian yang kedua, setiap mengeluh, pikirkan juga tindakan untuk memperbaikinya. Kalau di kita sih di tim sales, setiap kita ada, ini gimana nih sih jalan solusinya? Menurut kamu, kita dibalikin lagi, menurut kamu gimana? Nah, dari kita membawa solusi juga sih. Bagaimana kalau begini-begini sih, nanti tujuannya apa? Begini-begini, seperti itu. Kemudian menyadari setiap keluhan ada solusi yang akan ditemukan. Kalau di agama saya itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi solusinya di sini adalah dengan cara sharing sih. Kalau di tim kerja kita sharing, ini gimana nih Ran, gini gimana sih Ci, saya ketemu ini nih. Nanti dari pengalaman mereka nih yang sudah ekspor nih kayak Rani, Ciweli, itu akan ada, oh solusinya gini, malah dapat solusi yang di luar yang kita pikirkan, seperti itu. Kemudian, nah untuk bebas mengeluh ini kita memerlukan peralatan teknik, tetapi ketika akan mengeluh, kemudian berfokus pada akan, bukan harus, kemudian ubah keluhan menjadi solusi. Tentu sebelumnya dipikirkan tindakan apa dan apa tujuan melakukan tindakan tersebut. Next. Hal yang dapat dilakukan selain mengeluh dan agar selalu dapat berpikir positif dan mengubah energi negatif menjadi solusi positif, antara lain kita bersyukur, memuji orang lain, berfokus pada kesuksesan, melepaskan atau ikhlas, berdoa, dan merenung. Kemudian, jadi untuk kesimpulan dalam buku ini, garis besarnya adalah percaya pada rencana yang lebih besar, temukan kekuatan pada kesulitan, kegagalan hari ini menuntun pada kesuksesan hari esok, kejadian terburuk dalam hidup kita seringkali menjadi pemicu kejadian terbaik atau mendapat hikmah. Positif dan atau negatif, kitalah yang memilihnya. Next, slide terakhir. Ini saya mau sharing juga sih. Saya pernah melihat video coaching gitu. Isinya adalah menginformasikan hidup adalah 10% tentang situasi yang datang atau terjadi pada diri kita, 90% tentang bagaimana kita merespon atau menyikapi atas situasi yang terjadi. Kita tidak bisa mengontrol situasi apa yang datang atau terjadi pada diri kita sekarang dan mengontrol hasilnya di masa depan. Tapi kita bisa merespon situasi yang datang pada diri kita. Caranya adalah, ubahlah pertanyaan why me, why it happened to me, menjadi bagaimana menyikapi keadaan ini, pembelajaran apa yang didapat dari situasi ini, bagaimana bisa keluar dari situasi ini. Kemudian juga kita kadang-kadang suka, coba aja ya kita melakukan ini, melakukan itu, A, B, C. Itu kita bisa ganti dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang dan ke depannya agar situasi bisa lebih baik. Ini kemudian ditutup lagi di video itu, apa yang kita lakukan untuk kita bisa bangkit atau tidak mengeluh. Stop blaming others, stop being a victim. Kemudian ditegaskan lagi di sini, how to lead yourself, mulai dari hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya sendiri. Harapan kita adalah kita bisa lebih baik, harapan kita adalah kita tidak lebih baik dari orang lain, tapi kita lebih baik dari diri kita yang kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pagi, Mbak Er, makasih sharingnya. Oke, nah ini juga saya banyak belajar ya. Jadi bagaimana kita harus bisa mengontrol output dari tindakan kita. Tadi ya Mbak Erna ngomong gitu ya. Ya. Jadi yang kita bisa kontrol ya startnya dari kita sendiri gitu. Karena ini kan diri kita yang bisa kontrol hanya diri kita. Oke. Oke, thank you. Ini adalah faktor-faktor yang menghambat
Nah, tadi complaining, terus kemudian cara berpikir dari Ridwan, dari Erna tentang no complaining rules, itu juga salah satu berpengaruh. Dan yang pertama ini merasa menjadi korban. Nah, tadi Erna yang terakhir menulis, stop being a victim, katanya ya. Jadi, merasa menjadi korban tuh being a victim gitu. Jadi, kita harus stop being a victim. Jadi, kita merasa menjadi korban tuh maksudnya begini, kita tidak ada kemampuan, kita ditekan, kita dibully, kita di macam-macamin, sehingga kita tidak bisa berkembang, kita tidak dikasih kesempatan. Nah, itu adalah cara berpikir yang menjadi korban, gitu, being a victim. Nah, tentunya pada saat kita merasa seperti itu, kita harus berpikir, kita harus melihat ke dalam diri kita. Jadi semuanya harus kita kembalikan ke dalam diri kita. Kenapa kita bisa menjadi seperti itu, gitu? Kenapa yang lain tidak, gitu ya? Apa yang harus kita perbaikin? Jadi fokusnya adalah dalam diri kita. Nah, kalau kita fokusnya keluar, itu tidak akan menjadi penyelesaian permasalahan. Nah, harapan saya kalian dengerin ceramah itu, saya kasih linknya di Andalers ya untuk si Buya Syukur ini. Dia bagus sekali, dia banyak menceritakan tentang di akhir itu dia juga menceritakan tentang bank ya, bank syariah, bank konvensional, tapi dia punya sendiri tentang bank. Itu bagus banget ceritanya. Nah, jadi jangan mencari alasan bahwa kita menjadi korban. Nah, ini tadi Ratna juga, Erna, no complaining rules itu juga tadi bilang tentang alasan gitu ya, no complaining rules gitu. Jadi kita mencari-cari alasan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa menjadi korban. Perasaannya saja. Mungkin sebetulnya lingkungannya juga tidak seperti itu gitu. Ini alasan buat dirinya supaya dia tidak mengubah dirinya gitu. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau di Buya Syukur mengatakan dia tidak punya kemampuan untuk berubah. Jadi kalau tidak mempunyai kemampuan untuk berubah dan sekelilingnya berubah, dia merasa menjadi korban. Dan ini biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang baperan gitu ya. Dia merasa baper, bawa perasaan gitu, gampang marah gitu ya, gampang tersinggung gitu ya. Ini orang-orang yang merasa menjadi korban. Nah, yang kedua tentang rasa ketakutan untuk melangkah. Kalau saya lihat Buya Syukur itu waktu membahas ini, dia ada buku tebal sekali, banyak sekali dia mengambil dari ayat-ayat Quran gitu ya. Mungkin ada di dalam situ gitu. Jadi ini universal gitu ya kalau menurut saya. Jadi rasa ketakutan untuk melangkah itu juga tidak baik gitu, karena kita nggak pernah mau melangkah. Nah, nanti kalau saya melakukan ini apa yang terjadi? Kalau saya melakukan begini apa yang terjadi gitu. Jadi sebelum melangkah dia takut duluan gitu. Nah, padahal pada saat kita melangkah melakukan sesuatu yang baru, apakah kita yakin bahwa kita nggak ada halangan? Enggak juga. Pada saat kita melangkah untuk menuju ke sesuatu yang baru, kita akan dihadapi oleh rintangan-rintangan yang akan harus kita lalui. Nah, tapi rintangan-rintangan itu sebetulnya yang membuat kita bertumbuh. Tadi Erna mengutip ayat Quran tentang ini. Ya ada, apa tadi kata-katanya, kalau kita menghadapi kesulitan, pasti akan dimudahkan gitu ya, Nak? Ya, bersama kesulitan ada kemudahan, Pak. Iya, jadi pada saat kita ngadepin kesulitan-kesulitan itu, kita akan belajar sesuatu gitu, ya, sesuatu hal yang baru gitu ya. Maka kita akan nantinya pada saat kita sudah bisa itu akan menjadi mudah gitu. Jadi kalau kita ketakutan itu, kita nggak berani melangkah, kita nggak akan kemana-mana. Kita akan stagnan, kita tidak akan bergerak maju. Ya kenapa? Ya takut gitu gara-garanya. Tapi harus hati-hati juga.
kita juga tidak bisa sembrono gitu. Ya udahlah, pokoknya kerjain aja gitu. Ya udah gitu. Lah, kita nggak lihat kemampuan kita seperti apa, ya kita tahu kemampuan kita gitu. Tapi itu sudah di luar kemampuan kita gitu yang kita terima. Ya nggak bisa begitu juga gitu ya. Jadi kita perlu melihat kemampuan kita seperti apa, tapi tidak berarti bahwa semuanya kita takutkan untuk melangkah gitu. Jadi ini yang perlu kita lihat. Nah, biasanya orang-orang yang ketakutan ini belum melangkah, di dalam pikirannya itu membayangkan macam-macam gitu. Wow, bayangannya luar biasa gitu di pikirannya. Nah, pengalaman saya, apa yang kita bayangkan belum tentu terjadi gitu. 80-90% tidak pernah terjadi. Ya kenapa gitu? Kita harus takut gitu. Jadi itu yang kedua yang kita belajar dari Buya Syukur. Buya Syakur ya. Jadi nanti kalian dengerin cara penjelasannya bagus banget menurut saya. Nah, yang ketiga, menunggu terciptanya kondisi yang menunjang untuk maju. Ya, saya bisa melakukan itu, saya harus belajar dulu ya, gitu. Belum saatnya, gitu. Jadi, nunggu dulu, sehingga saya bisa, kemudian saya baru maju. Nah, kapan? Kapan itu bisa terjadi? Ini nggak akan pernah bisa terjadi, gitu. Karena, ya, kita bisa apa yang bisa kita tunjang untuk maju kalau kita mengalami rintangan-rintangan tadi gitu. Pada saat kita mengalami rintangan, kita belajar gitu ya, kemudian kita mendapat pengetahuan baru, kita maju gitu. Nah, jadi cara maju kita seperti itu gitu. Ya, kalau kita nggak pernah mencoba, ya nggak bisa gitu. Ya, saya belajar, misalkan saya belajar gitar, dulu saya bisa main gitar, tapi sudah lama saya nggak main gitar, ya saya akan nggak bisa gitu. Sekarang susah saya suruh main gitar, tapi kalau saya latihan lagi terus gitu, susah, ya susah di awal gitu. Tapi lama-lama kan bisa juga gitu. Jadi jangan menunggu terciptanya kondisi yang menunjang untuk maju. Jadi kita nunggu dulu gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi caranya adalah ya udah kalau kita bisa ya kita kerjain aja gitu. Permasalahannya nanti ada rintangan-rintangan yang akan kita hadapi, ya udah kita hadapin, kita belajar gitu. Maka tadi juga dikatakan oleh Ridwan gitu ya, kita harus terus belajar untuk apa? Untuk meningkatkan diri kita sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih bernilai lagi gitu ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Nah, yang keempat, keras kepala dan ngotot. Ini Buya Syakur ini membahas panjang banget tentang orang yang keras kepala dan ngotot gitu. Dia mau selalu mengalahkan orang lain. Ya, jadi menyalahkan orang lain. Jadi orang lain selalu dianggap salah, dia yang paling benar. Celaka ya kalau ada orang yang menganggap dirinya paling benar, itu celaka sekali gitu. Buat siapa? Bukan buat kita, tapi buat dia sendiri. Karena kalau orang merasa dirinya paling benar, artinya dia udah nggak mau belajar lagi. Ya sebetulnya kalau saya bilang orang keras kepala, batoknya kan keras tuh, isinya kosong gitu. Jadi kalau orang yang keras kepala, isinya kosong. Itu pasti kalau saya lihat gitu ya. Apalagi ngotot. Karena kenapa ngotot? Ya karena yang dimiliki itu aja, sehingga dia ngotot. Karena kalau kita bicara yang lain, dia nggak bisa, dia nggak ngerti gitu, dia nggak mampu gitu untuk itu. Maka dia ngotot. Jadi orang lain salah, dia yang paling benar gitu. Nah kan susah. Gimana dia bisa belajar? Dia nggak akan pernah bisa belajar, maka kepalanya isinya kosong, nggak ada isinya sebetulnya. Ya, jadi kelihatannya aja ada isinya karena dia tukang ngotot gitu ya, tapi sebetulnya kosong. Nah, orang-orang yang seperti ini itu juga
gampang tersinggung, gitu, gampang marah. Nah, sehingga banyak orang yang tidak suka sama dia, gitu. Ya, orang-orang nggak suka sama dia, gitu. Tapi dia menganggap bahwa dia yang paling benar kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dia paling hebat. Nah, Buya Syukur ini bilang ada kiai katanya yang seperti itu gitu. Nah, pada saat nggak ada orang yang datang, nggak ada orang yang dengerin dia, dia merasa bahwa ya aku hebat gitu karena aku punya wibawa katanya gitu. Jadi itu yang dikatakan sama dia gitu. Ya, tapi ini terjadi juga di yang lain-lain juga gitu ya. Ini orang-orang yang keras kepala jadi mudah tersinggung dan tidak mau menerima masukan pada orang lain. Ya. Terus dia bilang bahwa rezeki juga ya kurang rezekinya gitu kan siapa gitu ya. Jadi ini orang-orang yang keras kepala gitu. Dan jadi saya melihat bahwa ya mudah-mudahan di Andal nggak ada orang yang seperti ini gitu ya. Ini nggak cocok dengan value-nya Andal gitu. Orang-orang yang keras kepala ini nggak cocok banget dengan value Andal karena value Andal humble kan, dan orang keras kepala ini cenderung sombong gitu, sombong ya. Jadi karena merasa dirinya kan paling benar gitu ya. Jadi ini sombong, sedangkan value Andal adalah humble. Jadi orang yang seperti ini nggak cocok di Andal gitu. Jadi harusnya tidak ada orang yang keras kepala di Andal gitu ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, memutuskan sesuatu secara sembrono. Nah, ini tadi kebalikan dari yang nomor 2, rasa ketakutan untuk melangkah. Tapi ini orangnya nggak mikir gitu. Jadi apa-apa langsung dia lakukan aja, dia putusin. Ya kalau begitu kerja juga banyak salahnya gitu, banyak melakukan kesalahan karena nggak dipikir dulu gitu. Ya, jadi melakukannya itu ya tanpa dipikir gitu. Akibatnya apa, belakangnya apa, masa bodoh gitu. Jadi dia tidak melihat jangka panjang. Melihatnya selalu jangka pendek gitu. Ya ini bagus, bagus, bagus gitu. Misalkan makanya banyak orang yang terperosok gitu. Tentang misalkan itu kalau invest di sini bunganya sekian, setiap hari dapat sekian gitu. Oh ya, invest. Wah untung besar nih, saya pinjam teman saya invest gitu. Tiba-tiba setelah sekian lama hilang gitu ya. Jadi rugi banyak gitu. Jadi ini orang yang memutuskan secara sembrono ya tanpa pikir panjang gitu ya. Apa nih katanya dia Iya, jadi itu yang dikatakan memutuskan sesuatu secara sembrono. Nah, yang keenam itu mencari alasan yang di luar kemampuan kita untuk dapat melakukan. Ya, jadi dia juga kadang-kadang orang yang seperti ini dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan sekarang ini udah cukup gitu. Ya nggak apa-apa sih, ya udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Jadi dia nggak akan berpikir bagaimana saya bisa berkembang lebih maju lagi. Tadi dikatakan bahwa kita jangan, kalau nggak salah Erna mengatakan bahwa kita jangan melihat orang lain untuk lebih baik dari orang lain, tapi kita harus menjadi lebih baik dibandingkan kemarin gitu. Jadi kita harus berpacu dengan diri kita sendiri. Tidak kita membandingkan dengan orang lain. Kita tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda yang tidak bisa kita bandingkan. Karena setiap orang punya keunggulan masing-masing, sehingga kita itu yang disebut dengan kebinekaan, gitu ya. Jadi kebinekaan itu bagus karena kita akan belajar banyak. Sesuatu perkumpulan, organisasi, negara itu akan maju pesat kalau mereka mengakui kebinekaan, kalau mengakui perbedaan.
Ya, kita tidak pernah bisa sama di dalam satu organisasi. Ya, misalkan kalau saya milih, ya saya kan Cina gitu, ya udah pegawai andal Cina semua gitu, ya nggak gitu gitu. Jadi kita beragam gitu ya. Karena dengan keragaman itu kita akan menjadi sesuatu yang indah. Dengan keberagaman itu kita bisa bekerja sama, kemudian kita bisa belajar karena beragam, ya kita bisa saling beda pendapat, kemudian kita juga dari perbedaan pendapat kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Menurut saya bagus gitu. Semuanya tidak bisa kita samakan, gitu ya. Kalau semua sama, itu akan membosankan. Hidup ini akan membosankan. Tidak ada dinamikanya, gitu ya. Jadi itu sebabnya andal kita menetapkan kita tidak membeda-bedakan, ya. Tapi di misi kita, value kita itu ada collaboration, gitu ya. Jadi collaboration itu jadi penting karena kita harus berkolaborasi setiap andalers untuk kita mencapai sesuatu, gitu ya. Jadi itu yang kita lihat gitu. Jadi memutuskan secara sembrono itu tidak baik. Nah, yang terakhir itu adalah mencari alasan yang di luar kemampuan kita. Jadi kita tadi udah ya, mencari alasan yang di luar kemampuan kita. Artinya dia tidak mau berubah sebetulnya. Jadi alasan-alasan yang dia nggak bisa gitu. Ya kan saya belum S2, ya sehingga saya nantilah kalau sudah S2 saya baru bisa begini gitu. Nah itu alasan-alasan yang di luar kemampuan kita kalau seandainya kita belum S2. Kalau kita udah S2, nantilah kalau sudah S3 kan saya belum cukup ilmunya, belum S3 gitu, belum doktor gitu. Ya kapan mau jadi doktornya gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini ada 6 hal. Buya Syukur ini kemarin saya dengerin yang kedua kali. Beberapa minggu lalu saya dengerin juga. Itu duration-nya sekitar hampir 1 jam. Tapi menarik sekali untuk didengarkan. Kalau ada waktu, boleh dengarkan dia. Oke. Menurut saya itu aja. Terima kasih, Alan.